puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberi kesehatan, diberi waktu agar sehingga kita bisa menjalankan acara ini dan berkumpul di tempat Balai RW ini untuk melakukan sesi tanya jawab yang sudah kita sepakati. Jadi langsung saja, yang saya hormati Bapak Ali Jurman Siregar, kandidat calon Ketua RW 13. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Dan yang saya hormati Pak Jumani, calon kandidat calon Ketua RW 13. Assalamualaikum Pak, sehat Pak ya? Bapak-bapak sehat ya? Alhamdulillah. Dan saya hormati juga bapak-bapak perwakilan dari RT 1 sampai RT 7 sebagai untuk penanya nanti di sesi ini. Assalamualaikum bapak-bapak semua. Dan yang saya hormati semua warga RW 13 yang hadir di sini dan yang tidak hadir mungkin masih dalam perjalanan untuk menghadiri acara ini. Jadi langsung saja, acara dari terbentuknya panitia sampai acara ini ya alhamdulillah tidak menemui kendala satu apapun yang berarti. Jadi inilah yang bisa kami berikan kepada masyarakat. Jadi untuk pemilihan ketua RW yang akan datang ini yaitu periode 2021 hingga periode 2026. Jadi untuk tujuan kami adakannya ini adalah untuk memantapkan warga untuk memilih calon ketua RW nantinya. Jadi dari pemaparan para calon, mudah-mudahan bapak-bapak bisa menentukan calon ketua RW yang akan datang. Jadi yang saya harapkan di sini adalah nanti mudah-mudahan semua warga bisa memberikan suaranya atau memberikan dukungannya kepada calon, dan nantinya kalau kita sudah menemukan calon dan terpilih, mari kita dukung bersama-sama apapun itu program beliau. Ya, yang penting untuk kemaslahatan RW 13. Jadi untuk itu yang kami harapkan untuk acara malam ini semoga berjalan lancar dan tertib. Jadi yang dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memuji syukur kepada Allah, pada malam hari ini kita bisa kumpul insya Allah untuk menyaksikan dan mendengarkan apa yang menjadi kandidat yang akan memimpin RW kita. Mudah-mudahan kedepannya bisa melanjutkan apa yang sudah terbangun di lingkungan kita. Salat salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan mengharapkan acara ini nanti bisa menjadi bekal pada kita untuk menentukan pemimpin yang kita pilih nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah hamdan amin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anzilna munzalan mubarakah. Allahumma anzilna munzalan mubarakah. Allahumma anzilna munzalan mubarakah. Allahumma ja'al amiruna adilan. Allahumma yassir wala tu'assir. Allahumma yassir wala tu'assir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk berkumpul pada malam yang berbahagia ini, yang mana dalam rangka acara penyampaian visi dan misi sekalian perkenalan kami sebagai calon RW. Selawat beriring salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita diberikan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pada semua RT dan perangkat, saya hormati juga panitia, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Saya di sini memperkenalkan diri dulu, Pak, sebagai calon ketua RW 13 kita. Nama saya Ali Jurman Siregar, alamat D27 nomor 21A RT 7 RW 13, mantan RT 7 Pak, 2 periode. Jadi langsung mungkin Pak, di sini saya menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon RW. Visi: terwujudnya masyarakat rukun warga RW 13 Kelurahan Kibing yang kreatif, mandiri, berdaya saing, dan bermartabat. Kreatif, mandiri, berdaya saing, bermartabat. Misi: membangun kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, dan memantapkan kesejahteraan sosial berlandaskan iman dan takwa. Meningkatkan pelayanan publik dan membangun pelayanan kebutuhan administrasi berbasis informasi dan teknologi atau IT. Pemantapan pembangunan lingkungan RW 13 dan pemulihan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan. Menggali dan menumbuh kembangkan potensi masyarakat serta melestarikan budaya tradisional dan kearifan lokal. Memelihara ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta keterpaduan pemanfaatan tata ruang wilayah RW 13. Membangun dan meningkatkan hubungan kemasyarakatan dengan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Memperkuat sistem keamanan lingkungan dengan menerapkan kedisiplinan tenaga security dan menerapkan di lingkungan RW 13 penggunaan stiker. Bagi kendaraan warga yang keluar masuk lingkungan harus ada stiker dan menerapkan kepada tim security agar memeriksa kendaraan keluar masuk lingkungan RW 13 terutama pada jam-jam malam. Memaksimalkan fungsi pasum dan pasos. Kira-kira visi dan misi itulah yang kami sampaikan, Pak. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya Ali Jurman Siregar dari RT 7 RW 13, calon RW 13 kita. Jadi mungkin saya juga ada menyampaikan sedikit ke warga ini, Pak. Sering terdengar sama saya, oh Pak Regar itu orangnya preman gitu loh. Sebetulnya mungkin sebagian warga kita salah menilai. Kan ada lagunya Pak, salah menilai kan. Kalau memang saya mungkin preman, kalau ada yang menyampaikan gitu mungkin udah saya balas. Tapi bukan begitu. Memang kehidupan saya banyak di lapangan. Keseharian saya banyak di lapangan, tapi kan bukan itu preman. Mungkin banyak yang kita bina, baik tukang parkir, baik pedagang, biar kita arahkan mereka itu ke jalan yang benar, biar nggak melanggar hukum atau kriminal.
Jadi mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah itu iya. Izin Pak Jumani berdiri lebih anggun kayaknya. Nah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga malam hari ini juga kita masih bisa berkumpul di Balai RW yang kita cintai ini, walaupun situasi dan kondisi kita masih pandemi. Dan saya mengimbau atas nama RW dan atas nama calon RW, jangan bosan-bosan untuk mengingatkan warganya tetap mematuhi protokol kesehatan. Selamat dan salam selalu kita panjatkan dan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir yaumil nanti. Amin. Alamin. Yang saya hormati Ketua Panitia, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, serta para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Jumani, biasa dipanggil kalau di artisnya itu Mbak Joim. Jadi jangan heran kalau di artisnya kita panggil, asal panggil saya Mbak Joim. Saya bingung kadang bingungnya saya gini, visi apa ya, visi apa yang mau saya sampaikan. Nah itu, cuma saya di dalam hati ada, saya ada dalam hati, cukuplah di dalam hati saya nggak berani mengutarakan visi dan misinya ya. Cuma saya di sini kepingin wilayah RW 13 berwibawa dan disegani dari wilayah lain, Pak. Nah, semua itu harus dibutuhkan kerukunan, kekompakan, saling menghargai, saling mengoreksi antar perangkat, Thomas, Toga, dan warga. Tanpa itu semua kita nggak bisa apa-apa, Pak. Pembangunan jika tidak akan bisa berjalan, itu Pak. Jadi saya mohon dengan sangat kita jaga kerukunan, toleransi kita beragama di sini karena macam-macam Pak, beberapa suku dan beberapa ras agama. Jadi sejujurnya kita tetap bekerja sama. Untuk sosial kita bekerja sama, kalau ibadah ya kita punya tujuan masing-masing. Mungkin itu aja Pak dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak banyak yang mungkin yang saya pertanyakan. Mungkin satu dulu. Pertama, saya pengen menyampaikan pertanyaan untuk Bapak Ali Sergar. Tadi beliau menyebutkan bahwa untuk pelayanan publik yang berbasis IT itu bisa, kalau bisa dijalankan di RW 13. Memang sih sebetulnya pas ketika ya alhamdulillah kemarin sudah ada pergantian RT di RT kami ya, sebelumnya saya, dan saya pun sebenarnya pengen meniru untuk yang berbasis IT ini sudah dijalankan, yaitu di blok A kalau nggak salah, ya itu sudah jalan untuk IT-nya. Jadi semuanya data kependudukan apa semuanya yang berbasis IT itu sudah masuk semua. Jadi untuk hal-hal yang berkenaan dengan
kependudukan, apa saja, masalah jumlah penduduk, dari umurnya semuanya tertera semua di sana. Ya sebenarnya sih bagus juga gitu ya. Ya bukan sebenarnya, pasti bagus gitu untuk memudahkan mendata dari setiap warga di sini. Ya, jadi yang mungkin yang jadi pertanyaan kami di sini untuk Pak Ali Jumani tadi, visinya untuk meningkatkan pelayanan publik yang berbasis IT itu cuma satu aja mungkin pertanyaannya, langkah-langkah apa saja mungkin yang dari Pak Ali Jumani tadi dipaparkan untuk bisa terlaksananya IT yang pengen dijalankan di RW 13 itu. Mungkin itu saja mungkin Pak awal dari pertanyaan saya. Mungkin kalau misalnya kalau ada pertanyaan lain mungkin bisa nambah Pak ya. Oke, itu saja mungkin dari RT 1 perwakilan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita berbentuk website, ada tim khusus nanti bagian kita yang menangani itu kita buat sekalian kerjasama dengan perangkat RT dan RW. Ini tuh langkah awalnya dulu Pak. Gimana dari Pak Aan? Cukup? Seperti itu ya, nggak ada yang lain gitu kan. Cuman ya pengen lebih detailnya lagi. Ya mudah-mudahan sih terlaksana lah ya, karena berbasis IT itu juga harus dijalankan sih, memang harus dijalankan biar memudahkan untuk pendataan warga. Oke, mungkin sementara bisa diterima lah. Nanti mungkin ada tambahan lagi. Monggo. Iya. Atau ke Pak Jumani, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Malam. Biar semangat Pak. Oh ya. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada kita. Yang akan saya tanyakan kepada kedua calon ya, calon RW ya, baru calon ya, belum ketua RW ya. Pertama, program apa yang akan Bapak laksanakan untuk mengurangi angka kriminal di wilayah lingkungan RW 13? Yang kedua, program apa yang akan Bapak laksanakan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme terhadap seluruh warga RW 13? Dua itu pertanyaan Pak, mohon untuk dijawab dari Pak Ali ataupun Pak Jumani. Terima kasih. Masalah apa tadi Pak? Masalah kriminalitas ya. Iya. Kita tingkatkan security kita Pak. Mungkin kedepannya kita bisa menambah security, jam kerjanya kita tambah juga Pak. Yang kedua ya masalah apa tadi Pak? Nasionalisme. Selama saya jadi RW 3 tahun, mungkin bapak-bapak yang bisa menilai itu. Saya nggak bisa menilai diri saya sendiri. Selama saya menjabat 3 tahun, diberi amanah oleh warga 3 tahun, bapak sendirilah yang mengoreksi. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Jumani atas jawabannya ya. Pertanyaan dari bagaimana cara menangani kriminalitas dan juga rasa nasionalisme RW 13. Tapi kalau kita perhatikan ya, kalau kita ada dua keistimewaannya. Kalau Pak Jumani duduknya gini, nah Pak Regar kakinya. Mereka sambil berpikir apa yang akan disampaikan. Nah, belum makan katanya. Kalau Pak Regar ini kita, ya. Mungkin Pak Regar untuk pertanyaan dari Pak Wibowo, yang masalah satu mengurangi kriminalitas, yang kedua menumbuhkan cinta kedaerahan khususnya di nasionalisme di RW 13. Monggo Pak Regar. Kita akan memperkuat sistem keamanan tadi itu Pak, di lingkungan dengan menerapkan kedisiplinan tenaga security dan menerapkan lingkungan itu pakai stiker. Jam-jam malam bila perlu jam 10 portal kita tutup Pak. Artinya bagi tamu yang mau datang ditanya mau kemana kalau bukan warga kita. Kalau warga kita ada stiker. Jadi jangan sampai nanti warga kita ada yang hilang, kita nggak tahu. Kita sebagai yang dituakan atau RW di sini, gitu. Harus jelas mau kemana, harus lapor. Portal ditutup, kalau dia mau masuk boleh masuk, tapi bila perlu ada buat kayak paskat, mau kemana tujuannya. Jadi
terus bekerja lagi kayak kita lagi sama baik Babin Kantimas, baik Kapolsek. Kita harus bekerja sama, Pak. Dan kita harapkan juga kerjasama dari masyarakat juga harus peduli. Baik untuk masalah kriminal tadi, Pak. Untuk masalah rasa nasionalisme tadi, kita tidak ada memandang suku agama, namanya pemerintah setempat sama semua haknya. Kita lakukan pendekatan atau kegiatan bersama, contohnya mungkin bisa acara 17-an, acara apa, gimana pendekatan kita ke warga lah. Tidak ada rasa-rasa pandang suku, agama, ras. Pokoknya kita NKRI harga mati, Pancasila. Ya, sudah Pak Regan. Yang ide dari stiker itu udah dari dulu, Pak. Zaman dulu kala itu sampai sekarang belum terlaksana itu. Padahal hal yang simpel itu, ya kan. Dari segi security sudah ditambah, taruhlah, sudah dikasih portal. Tapi selama ini apakah security kita itu tahu semua dengan warga kita? Kan nggak ada, ya kan. Masuk ya silakan masuk, entah itu warga kita atau enggak, masa bodoh. Yang penting melalui jalur sebelah mana itu, kiri atau kanan itu, bisa masuk, kan. Nah, yang saya harapkan nanti kalau Bapak jadi, stiker itu benar-benar diterapkan, jangan bullshit aja, Pak. Ya. Sampai sekarang stiker itu dari dulu saya sampai sekarang belum terlaksana masalah stiker. Oke? Yang kedua, masalah untuk kamera CCTV. Sudah dipasang kamera, tapi percuma saya rasa. Kenapa? Nggak ada backupnya. Maksud saya, dipasang kamera, oke, tapi bisa di backup. Kalau dikasih, ya kan, dikasih memori itu seenggaknya 1 tera. 1 tera itu bisa untuk 2 minggu itu, bisa backup. Jadi kalau ada apa-apa bisa diputar balik. Selama ini kalau ada kejadian yang doyak masjid, Pak minta tolong Pak, putar CCTV masjid, nah. Jadi saya harapkan, Bapak tadi mengatakan ya dari visinya membuat teknologi kan, ya, tolong kalau itu nanti Bapak jadi benar-benar diterapkan CCTV dikasih backup. Jadi jangan sampai nanti jalan ya kan minta CCTV dari dari masjid, tolong diputar Pak, tapi siapa yang lewat sini, you know? Dan kan RW sudah dipasang CCTV, gak bisa Pak, wah, percuma juga, ya kan. Jadi saya harapkan nanti kalau memang Bapak jadi, pertama untuk IT tadi benar-benar diterapkan, yang kedua stiker, ya benar-benar diterapkan, ya. Terima kasih kepada Pak Jumani juga tadi udah mengatakan bahwa akan ada penambahan security ya, mungkin dari jam malam, siang ada juga security. Itu ide yang bagus juga. Di samping tadi saya mengatakan untuk IT ditambah yang mana CCTV tadi, yang kedua masalah stiker. Jangan sampai nanti stiker itu nggak ada, ya. Kedua untuk masalah warga untuk rasa nasionalisme, ya kan. Kalau kampanye sibuk semua, ya kan. Semua calonnya siapa, kuat-kuatan itu dipajang di rumah-rumah. Ya. Sekarang pada saat tanggal 17 suruh ngibarkan benderanya susah, ya kan. Jadi saya minta nanti pada saat Bapak jadi ketua RW, bagi warga yang tidak mengibarkan bendera, denda, saksi, ya, 50.000 kek, 100.000 yang berat, ya, cuma suruh ngibarkan benderanya susah, suruh beli bendera, ya. Kalau memang warga yang Pak saya nggak punya duit, kasih duit, biar beli bendera untuk mengibarkan bendera. Kalau kampanye sibuk semua pada pasang calonnya masing-masing. Kalau rasionalisme ya, rasa nasionalisme untuk masang benderanya susah. Jadi saya harapkan besok pada saat Bapak jadi ketua RW, tolong warganya pastikan pasang bendera. Terus pada saat acara 17-an dimeriahkan. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pasang 4 titik di pos utama ada 2. Di tikungan SMP 1, terus di pos atas 1. Sekarang sampai bisa tanya, adakah RT-RT yang mau ngunek dengan CCTV itu? Sudah saya suruh Pak, nggak ada yang berangkat. Sekarang tanya aja, RT-nya masih ada semua Pak, jangan menyalahkan RW ya. Tanya RT yang masih ada semua 7-7-nya, adakah yang ngunek itu? Ngunek CCTV itu, saya suruh ini tolong connect. Itu walaupun 1000 handphone bisa dia tanggung jawab, tapi kan nggak ada Pak. Satu pun nggak ada.
yang mau ngonek CCTV itu. Nah itu Pak, coba tanya RT, ada nggak kira-kira itu Pak? Ini Pak, mana Pak RT-nya ini? Sorry Pak. Kemarin gini Pak, saya kurang begitu tahu ya. Pada saat ada permasalahan di RT 02, di RT 02 ada permasalahan. Selisih 1 hari aja, dia nanya CCTV masjid. Saya tanya, motor itu sudah kedetek itu, motor itu udah kedetek bahwa motor itu lewat jalan samping masjid, ya kan? Habis itu melalui pos security. Nah, harusnya di pos security bisa kedetek motornya itu motor mungkin BP-nya apa ya. Kalau memang bisa nyimpen 3 hari loh ya, backup-an itu bisa 3 hari, harusnya bisa kedetek di situ. Ya, gitu. Saya nggak tahu antara sudah dipasang atau belum ya, karena kenyataannya pada saat saya suruh klarifikasi ke pihak security, maksudnya ke CCTV RW, dia bilang tak bisa Pak. Loh kok nggak bisa? Percuma dipasang CCTV kalau nggak ada backupnya gitu. Ada Pak. Oh ya, terima kasih Pak kalau itu. Saya panggilkan secara teknisnya orang blok A itu. 3 hari Pak. 3 hari PM-nya itu bisa tengok. Sekarang kok saya tengok bisa Pak dari sini Pak. Sekarang buat tanya RT 7 RT ada yang ngomong naik itu. Udah berapa bulan saya pasang itu? Enggak ada satu pun yang berangkat Pak. Gimana Pak RT? Dikulik nggak ini? Mana Pak RT? Kita lanjut. Oke, cukup. Ya, setelah dijawab oleh Bapak RW yang Kalau disuruh misalnya Pak Bowo, cukup di situ aja Pak. Antara Bowo dengan calonnya aja gitu loh. Ya kan, karena kita udah percayakan ini ke RT kalian yang membuatnya. Benar. Nah, artinya tanya Jawa itu produktif. Biarlah buat pikiran Pak Bowo misalnya disampaikan ke itu. Nah, tentang bagaimana penyampaian mereka udah sampai di situ aja. Nanti hasil-hasilnya visi misi yang disampaikan kedua calon kita ini sebarkan ke masyarakat Pak. Notulennya siapa? Saya tanya. Notulennya siapa? Notulen ini sudah terekam di sini Pak. Jadi nanti Gimana? sudah terekam di HP ini, sudah direkam ini. link langsung HP langsung. Nanti melalui Dia suara nanti nanti dalam bentuk rekaman. bentuk rekaman Ah, dibuat. iya. Nggak ada notulennya apanya. Nggak ada. Saya tulis. Oke, silakan. Terima kasih. Itu aja dari saya. Jadi notulennya nggak apa-apa. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit melanjutkan dari Pak Bowo tadi, masalah security ya, masalah keamanan di lingkungan lingkungan RW 13 ini. Mungkin udah banyak dipaparkan tadi beberapa ide ya yang akan dilaksanakan. Cuma tidak terlepas dari itu pasti dibutuhkan security sendiri dan fasilitas sendiri. Nah itu bagaimana Bapak menyikapi dan memaksimalkan dari fungsi security ya kan dengan fasilitas yang diberikan ke security kita, nah itu seperti apa. Terus mungkin tadi sedikit disinggung sama Pak Siregar tentang pemanfaatan fasilitas umum di RW 13 ya. Nah itu bagaimana cara kita memaksimalkannya. Mungkin pertanyaan ini untuk Pak Siregar dan Pak Jumani ya. Terus yang kedua, sehubungan dengan wabah COVID yang sedang melanda di lingkungan kita, mungkin di seluruh dunia ya. Nah itu besar sekali dampaknya terhadap masyarakat kita ya. Mungkin banyak yang putus kerja, banyak yang nggak kerja, mungkin bahkan susah untuk makan ya. Nah itu bagaimana kita sebagai perangkat RW 13 nantinya ya, mungkin salah satu dari calon akan jadi Bapak RW kita, itu bagaimana usaha untuk bisa memberikan bantuan ke warga kita yang terdampak COVID, dan mungkin juga tentang ini apa masalah vaksinasi ya. Mungkin susah sekali ya kita untuk mendapatkan ini, mungkin kita harus berebut mencari antrian yang panjang. Nah itu bagaimana usaha-usaha dari bapak-bapak. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pertama keamanannya tadi Pak. Ada berapa pertanyaan ini Pak? Mungkin saya rinci dulu ya. Yang pertama itu masalah security orangnya ya, terus sama kinerja security-nya, yaitu bagaimana kita bisa memaksimalkan kinerja dari security. Karena mungkin dari beberapa masukan dari teman-teman yang di warga, yaitu security-nya kadang nggak masuk, security-nya kadang nggak muter lah, nggak ngentengin lah, kayak gitu. Nah itu gimana kontrol kita?
Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah fasilitasnya sendiri untuk security. Contohnya kayak pos security sendiri lah ya kan. Nah itu gimana? Terus mungkin ada TV-nya atau ada bawa pentungan lah, atau mungkin lampunya sendiri ya, itu gimana gitu loh. Baik Pak. Kalau wacana kami sesudah kalau kami diamanahkan jadi RW, kita akan membuat peraturan ke security Pak. Peraturan kita sendiri RW yang baru, kalau memang security mau ngikuti harus dilaksanakan, jangan lagi kayak seperti yang lalu-lalu. Harus kita tingkatkan kinerjanya, pelaksanaannya yang perlu Pak sama mereka. Jadi harus kita kontrol juga, dan bila perlu per 6 bulan kita buat selebaran ke per RT gimana kinerja security. Kita minta masukan-masukan dari warga. Kalau memang kinerja security nyaman warga, udah bagus warga, bila perlu kita sejahterakan mereka. Mungkin untuk keamanan seperti itu Pak. Oke, yang kedua tadi masalah fasilitas umum Pak Rika. Oh baik Pak. Ya. Masalah fasilitas umum tadi yang kita sampaikan memaksimalkan itu Pak. Contohnya lahan SD, SMP, SMA masih banyak lahan kosong. Gimana kalau kita manfaatkan misalnya taman? Bila perlu kita berdayakan masyarakat kita bisa mencari nafkah dengan tata yang bagus RT RW kalau memang masyarakat setuju. Seperti itu pemaparan saya Pak, demi kepentingan umum. Yang ketiga masalah COVID tadi, tentang bantuan sosial atau mungkin masalah vaksinasi itu Pak. Masalah bantuan sosial sama vaksinasi itu Pak. Kita mungkin dari pemerintah setempat akan mengusahakan mengoptimalkan lobby-lobby ke pemerintah, gimana caranya di lingkungan kita biar bisa tercover. Tapi yang saya lihat sendiri memang untuk bantuan ini terkadang kalau cerita kawan-kawan terbatas Pak. Kayak bantuan sembako gitu kan. Tapi kalau untuk vaksinasi tadi kita akan berangkat berusaha melobi-lobi gimana caranya biar kita adakan vaksinasi sendiri biar warga kita bisa tervaksin. Ya itulah mungkin upaya dari kami kalau diamanahkan Pak. Apalagi tadi Pak? Yang pertama tadi masalah security Pak ya. Iya Pak. Security itu memang kita repotnya juga ada Pak. Pertama kita mau terlalu nekan dengan gajinya segitu, saya terus terang ya agak berat juga, terus terang aja. Cuma kemungkinan kedepannya saya akan mengusahakan jam siang kita tambah. Selama ini jam siang kan nggak ada. Kemarin sebelum saya cuma jam malam aja, jam 12 sampai jam 5. Sekarang sudah mulai dari jam 7 sampai jam 12 sampai jam 5. Kemungkinan kedepannya kalau anggarannya ada Pak, itu kan tergantung anggaran juga Pak. Kita nggak bisa menjadikan kalau nggak ada anggaran siapa yang gaji security siangnya itu Pak. Yang kedua tadi ya Pak, Masalah Fasum Pak. Fasum yang mana Pak? Ya yang ada di blok RW 13 ini Pak semuanya. Fasum yang ada di blok beli RW 13 kan mainnya aja Pak. Ya kan yang saya tanyakan gimana kita memaksimalkan fungsinya gitu loh. Oh, seperti itu. Kita sudah Pak, sudah membuat proposal ini Pak, insya Allah Pak yang kita majukan ke wali kota. Terus kemarin 1 bulan lalu saya sudah pulang ke Tokyo, katanya suruh sabar dulu. Ini rencana baru rencana juga masalah saya juga nggak mengeluarkan anggaran itu. Jadi saya rencananya memang sini rencana kita bikin kayak model workshop gitu Pak. Nanti terus bawahnya mungkin bisa bikin lapangan bulu tangkis atau untuk tenis meja Pak. Itu. Yang ketiga masalah vaksin Pak ya. Ya, vaksin sama Masalah vaksin bantuan. Kalau bantuan itu sebetulnya sudah berjalan Pak Indro. Bagi yang
karantina kemarin itu setiap RT sudah support ke situ, Dr. Subako, setiap RT itu, setahu saya gitu kan sudah kami anjurkan gitu, kita udah bekerja sama dengan perangkat RT sama RT-nya udah berjalan itu. Masalah vaksin, sebelum saya mengadakan di sini dari sumbangan dari Bapak Ewansyah, saya itu seminggu 2 kali stay di Polsek Tanjung Cang, Pak. Mungkin saya juga nggak anu lah, mungkin ada lah dari warga sini yang pernah ke sana, kami bantu juga. Kebetulan dari Kamtipasnya selalu mau naik ke saya kalau ada warga PRW berapa jatahnya, nah, kami selalu support ke situ, Pak. Itu Pak dari saya. Mudah-mudahan ke depannya untuk vaksin kedua bulan November yang Astra itu mungkin insya Allah kita adakan di sini juga, insya Allah tadi Pak ya. Kita nggak jadi, beliau udah bilang insya Allah November kita ajukan lagi gimana Pak Jumani. Insya Allah saya juga siap. Terima kasih Pak. Cukup Pak Idrus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan, kandidat calon RW 13 yang saya hormati Bapak-bapak, tokoh masyarakat dan hadirin yang hadir pada malam hari ini. Mungkin saya langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan ini saya sampaikan kepada kedua kandidat. Pertama, berkaitan dengan kebetulan saya adalah Ketua Komite SD. Jadi saya juga tadi mendengar ada upaya dari kandidat kita untuk menjaga sarana dan prasarana yang sudah ada, termasuk pengembangannya. Jadi saya bentuk dukungan apa kira-kira yang Bapak-bapak akan berikan seandainya sarana sekolah kita ini kan sudah ada, artinya akan terus berkembang dengan pembangunan yang efeknya tentu memunculkan debu, jalan rusak. Kira-kira bentuk dukungan Bapak terhadap pembangunan itu bagaimana? Pertanyaan kedua, ini setahu saya ya, dari dulu bahwa kas RW itu hanya berasal dari sumbangan RT karena RW tidak punya warga, artinya itu. Jadi apa kira-kira ide dari Bapak kandidat calon RW ini untuk meningkatkan segi ekonomi daripada RW sehingga RW sendiri punya dana yang bisa dimanfaatkan untuk membangun atau mencapai aspirasi yang tadi disampaikan, misalnya seperti keamanan membutuhkan IT apa segala macam, itu kan semua bicara dengan dana. Kalau hanya menyampaikan ide, dana tak ada pun apa yang bisa dibuat. Artinya mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon untuk kedua kandidat memberikan jawaban terhadap pertanyaan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja Pak ya. Kalau masalah SD Pak ya, itu selama ini kayaknya saya sudah ada lumayan, hubungan saya sama ibu itu juga lumayan bagus. Terus masalah pembangunan kemarin kita kan sudah sepakat juga untuk pengerukan itu Pak ya. Kita sudah kumpulkan dari tokoh masyarakat, dari ke-7 RT beserta perangkatnya. Ternyata sampai sekarang juga belum berjalan. Jadi terus terang kami juga sedih. Kami juga nggak bisa apa-apa untuk pengerukan itu. Anggaran kata Pak Lice sebagai ketua komite sudah ada, tapi karena lahannya masih tinggi, tim pengembangnya yang nggak sanggup kan gitu Pak ya kabarnya Pak. Begitu juga dengan SMA begitu juga Pak. Kondisinya juga begitu. Seharusnya itu belakang SMA itu sudah dikeruk. Seharusnya ini sudah mulai tahun ini udah pembangunan, malah sudah selesai Pak Lice ya. Tapi kenyataan juga gitu. Yang mau ngeruk itu yang nggak ada. Kendalanya di situ. Udah berapa kali kontraktor masuk gratis loh, tapi nggak ada dipungut biaya. Cuma kita mengamankan lingkungan kita aja, mintanya dari situ. Tapi ya itu lagi-lagi kontraktornya yang mundur karena biayanya katanya terlalu besar. Kalau masalah kedua apa tadi Pak Lica? Ide-ide untuk meningkatkan pendapatan ekonomi RW lah selain dari sumbangan dari RT. Kalau ide itu gimana Pak? Saya sendiri juga kerjanya ngecek masalahnya. Paling kita ya coba ngepost ke
ke pengusaha paling itu aja. Cuma saya tidak bisa janji dan juga tidak mau janji Pak. Nanti kalau saya janji kalau terlaksana yang satu, kalau enggak ya saya kalau mati nanti dikerap di sana Pak. Kalau kemarin sama warga janji-janji begini ternyata enggak terlaksana. Mungkin itu aja Pak dari saya Pak. Gimana Pak Licin? Masukan untuk sebagai komite gitu Pak ya? Bukan Pak, maksud saya ingin tahu apakah kandidat RW ini nanti akan mendukung program dari pembangunan SD atau sekolah-sekolah kita yang ada di sini. Walaupun itu menimbulkan efek yang mungkin warga tidak senang gitu loh. Baik Pak. Yang namanya untuk kepentingan bersama ataupun pendidikan, ya efek daripada pembangunan itu memang ada ke masyarakat. Kalau saya sebagai RW pasti mendukung program sekolah Pak. Bapak sebagai komite berarti Bapak lah kawan kami berkoordinasi menjembatani kami sebagai warga di sana. Apapun kebijakan dari lingkungan ataupun dari sekolah, biar ada komunikasinya Pak. Dan begitu juga mungkin ke SMA, usulan-usulan kita mungkin nanti akan dilibatkan kita RW 13 sebagai komite, gimana caranya biar ada perwakilan kita. Terus pertanyaan kedua tadi Pak, ide-ide yang untuk meningkatkan ekonomi RW 13. Ya kalau kita itu semuanya kan kesepakatan Pak. Oke lah saya ada ide, tapi gimana RT RW untuk masyarakat setuju apa enggak gitu. Kalau ide saya Pak, misalnya apa salahnya kita buat contohnya penghidupan masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat. Kita buat jualan di depan sekolah yang dikelola oleh RW, tapi keuangannya harus jelas semua. Bila perlu kita buat lembaga independennya yang menanganinya, biar ada income ya pengeluaran kita tadi ini Pak. Begitu juga dari atau mensejahterakan security. Dari mana kita dapat dana, tak perlu naikkan ke warga. Bila kita sepakat, yang punya roda 4, kalau memang mau, apalah kita tambah 5.000, atau yang mempunyai kendaraan lebih dari 4, berikan sumbangan lah 5.000 untuk meningkatkan gaji security tadi. Mungkin itu aja ide-ide dari untuk peningkatan sumber daya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, mungkin langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Terima kasih, saya akan langsung kepada kedua kandidat. Tadi ada beberapa pertanyaan, maksimal kan 3, cuman sudah terwakili semua oleh rekan-rekan. Jadi kami yang di samping-samping ini udah kehabisan pertanyaan Pak. Makin mengerucut. Cuman ini saya dapat WA tadi dari grup RT. Jadi ada titipan pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan kepada bapak-bapak berdua. Yang pertama ya ini kebanyakan pertanyaan dari ibu-ibu Pak. Jadi apa motivasi bapak-bapak berdua mencalonkan diri menjadi ketua RW? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dalam rangka membantu peningkatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi terkait nanti kesibukan bapak-bapak sehari-hari. Nah, itu selama ini mungkin ada juga ibu-ibu yang mungkin mengeluhkan Pak, mungkin terkait dengan kesibukan bapak-bapak atau RW sebelumnya ya. Nah, kira-kira solusi apa yang akan Bapak lakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan tersebut? Itu yang kedua Pak ya. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana untuk yang keamanan tadi sudah panjang lebar dibahas oleh RT-RT sebelumnya. Kami ingin menanyakan bagaimana pandangan bapak-bapak terkait dengan kondisi kebersihan di lingkungan kita. Dan kalaupun dirasa kurang memadai, solusi apa yang akan bapak-bapak lakukan untuk hal tersebut? Mungkin itu yang kami tanyakan, dan mungkin ini dari Bapak Siregar dulu ya sebelumnya. Mungkin itu. Terima kasih.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Yang pertama apa tadi, Pak? Motivasinya, Pak. Motivasi Bapak mencalonkan diri menjadi RW. Baik, baik. Kalau motivasi saya, Pak, mencalonkan sebagai RW, gimana diri saya ini berguna untuk orang banyak, itu aja, Pak. Itu aja motivasi saya, karena saya rasa gimana diri saya berguna untuk orang banyak, terutama yang kebaikan lah, Pak. Itu aja, Pak. Yang kedua apa tadi, Pak? Yang kedua, dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang administrasi terkait nanti dengan kesibukan Bapak sehari-hari. Karena kan Bapak juga harus mencari nafkah dan segala macam yang tentu mungkin bisa jadi tidak di rumah begitu, Pak. Nah, sementara di satu sisi kondisi masyarakat mungkin dalam kondisi urgent ya, karena mungkin dia cuti hanya 1 hari dan segala macam. Nah, kira-kira solusi seperti apa yang akan Bapak lakukan dalam peningkatan pelayanan tersebut? Kalau solusi yang kita berikan, kalau memang kita sibuk, kan ada perangkat kita, Pak. Kita akan berkoordinasi dengan perangkat kita. Misalnya kita, atau katakanlah nggak di rumah atau keluar kota, kita serahkan ke perangkat kita untuk gimana caranya masyarakat ini jangan sampai ada yang susah lah mengurus surat-surat, Pak. Mungkin solusinya kasihkan ke perangkat kita yang memang bersedia kita mengkaper kita gitu loh, atau sekretaris kita gitu. Gimana Pak Sigit? Baik, mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan ketiga, Pak. Yang ketiga tentang masalah kebersihan lingkungan RW 13. Kebersihan lingkungan, Pak, ya. Kalau kebersihan lingkungan, yang pertama kita harus menerapkan juga kerjasama dengan RT-RT. Kita akan upayakan gotong royong membersihkan lingkungan, sekalian bisa berkoordinasi dengan pemerintah untuk pengangkatan sampah, jangan sampai ada yang bertumpuk-tumpuk. Intinya kita meminta yang tahu wilayah kan RT dia, apa kira-kira yang kurang bersih, bila perlu kita gotong royongkan bersama-sama, terus berkoordinasi dengan dinas kebersihan. Itu aja, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Mungkin untuk Yang pertama tadi masalah motivasi, Pak. dari awal sudah saya singgung, Pak, masalah motivasi saya. Saya ingin wilayah RW 13 ini berwibawa dan disegani dari wilayah lain, Pak. Jadi selama ini kadang main selonong boy dari warga sebelah. Main selonong boy, saya berharap jangan sampai terjadi kembali hal-hal kayak gitu. Dari warga sebelah masuk ke kita tanpa ada permisi, entah permisi dari tokoh masyarakatnya. Di sini kan ada perangkat RT RW-nya, nggak ada sama sekali, Pak. Itu. Yang keduanya masalah tadi. Tapi itu semua, Pak. Saya kepingin wilayah RW 13 ini disegani dan dihargai oleh wilayah lain. Tapi kalau nggak ada kerjasama, terus kekompakan dari tokoh masyarakat, terus saling menghargai juga nggak ada, kita juga nggak jalan, Pak. Jadi saya berharap semua bisa kompak, mulai dari RT RW-nya kita bisa tingkatkan kembali, terus dari tokoh masyarakatnya bisa dikompakkan juga. Jadi jangan sampai kita itu itu si agama A, itu agama B ya. Kalau itu nanti kita nggak nyambung, Pak. Jadi kalau sosial mari bareng-bareng, tapi kalau saat kita ibadah ya ibadah masing-masing. Yang ketiga masalah administrasi, Pak, ya. Administrasi alhamdulillah kemarin kan sudah kita kasih belangko surat-suratnya, seharusnya dari pihak
warga itu udah nggak ada administrasi lagi untuk RT, karena kita sudah ada, kebetulan kemarin kita cetak ada biaya sendiri bukan dari pungutan warga, itu sudah satu RT sudah kasih satu bendel, 10 bendel nggak salah itu kayak, jadi nggak. Nah, terus masalah kesibukan saya, sekarang saya tanya kembali ke Bapak, mau saya jawab dengan jujur atau tidak? Waktu kita aja Pak, saya pengen Bapak pengen saya jawab dengan jujur atau enggak? Jujur ya? Betul. Oke. Kalau saya pengen saya jawab dengan jujur, selama ini Pak, kalau urgent itu istri saya yang turun, tanda tangan terus terang aja, istri saya yang turun. Tapi kalau nggak urgent, saya suruh nunggu saya. Karena kalau urgent mungkin masalah kecelakaan, maaf ya, ada musibah segala macam, memang istri saya tanda tangan. Tapi atas nama tetap saya sudah koordinasi dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah. Ya nggak apa-apa, beliau nggak apa-apa, asal urgent, tapi dengan syarat atas nama tetap RW-nya. Selama ini itu Pak Izali, jangan, makanya saya pengen kejujuran hubungan itu Pak. Makasih Pak. Ada lagi Pak? Yang ketiga tentang kebersihan Pak. Oh, kebersihan. Oke Pak. Masalah kebersihan sebetulnya kemarin gini Pak. Kemarin waktu saya kan sudah menaikkan uang keamanan kan. Nah itu maksud saya kan begini kemarin. Untuk lingkar luar, wilayah RW 13 yang lingkar luar, itulah biarlah RW yang handle masalah keamanan, bangsa CCTV segala macam gitu lah. Nah, dana dari RT itu maksud saya itu bikinlah RT kalian masing-masing secantik mungkin bikin bak sampah. Contoh RT 5 sudah ada. Tapi selama saya 3 tahun nggak ada bergerak Pak. Cuma RT 5 sama RT 2 yang bergerak. Yang jadi pertanyaan saya, kegiatan 17-an juga nggak ada, tapi nggak ada pembangunan di wilayahnya mereka. Nah, itu Pak. Nah, ada lagi Pak? Baik, terima kasih Pak Jumani, saya rasa cukup. Oleh Pak Lice, RT 04, bagaimana cara mendapatkan income RW, karena kas sebentar ini cuma dari RT masing-masing. Jadi mohon maaf ini untuk biar rileks lah ya. Bagaimana siapapun yang terpilih di RW bisa bersama dengan tokoh masyarakat yang berasal dari Jawa, dari Medan, Batak, Melayu, Padang, Palembang. Bagaimana bikin pentas seni nasional tingkat RW 13 masing-masing suku untuk melakukan pentas seninya. Dana ditanggung oleh RW, tokoh dari masing-masing daerah asal bikin pentas seni. Di situ ada parkir masuk, orang jualan bisa diambil. Itu malah menghidupkan sekali potensi karena di Taman Sari ini ada beberapa organisasi kedaerahan. Nah iya, contohnya yang asli dari Taman Lestari, ada Sejati pernah mengadakan kontes burung. Nah, berapa pendaftarnya? Untung burung yang bagi-bagi. Nah, itu dari Panji. Nah, kalau Rangga banyak potensi yang kita kelola. Ya, paling tidak. Tadi saya tujuan apa? Kontes seni nasional. Batak. Nggak nyalon RW kemarin. Nah, begitu ya, terlihat sampai jadi juga bisa merangkul semua suku yang di sini untuk pentas seni bareng-bareng. Atau lapangan itu apa? Kapling kosong, racing lighting. Berapa yang akan datang parkirnya? Rp5.000 untuk motor kali 1.000. Wih, pakai hepol begitu. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Saya nggak panjang lebar Pak. Kayaknya semua sudah dirangkum sama RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, serta RT 5. Saya tinggal sisanya aja Pak. Tapi insya Allah saya bisa bertanya untuk kemajuan masyarakat kita sini. Mungkin Bapak calon RW simpel. Saya nggak banyak tanya. Mungkin nanti dari RT 7 juga akan ada masukan juga. Saya mengidolakan anak-anak karena sekarang ini zamannya kita kan kebanyakan anak-anak pakai HP Pak. Ya, cuman
gimana Bapak RW untuk memfasilitakan anak-anak kita nanti. Kalau seandainya Bapak-bapak jadi RW, apa yang Bapak buat untuk anak-anak kita masa depan? Karena kebanyakan kita menyalahkan anak-anak. Sekarang anak-anak nggak sekolah dan keluar malam. Apakah kita salahkan anak-anak? Tidak ya. Kita salahkan orang tua dan kita sendiri. Nah, dengan apa Bapak-bapak buat? Tujuannya apa? Gimana supaya kita bertanggung jawab sebagai ya tokoh masyarakat dan kalau bisa Pak RW langsung yang bertindak untuk perangkat-perangkat lain. Jadi pertanyaan saya, apa tindakan Bapak kalau seandainya nanti Bapak jadi RW untuk memfasilitakan anak-anak di lingkungan RW 13 ini? Yang pertama itu, apa tindakan Bapak seandainya Bapak menjadi RW untuk anak-anak kita di lingkungan RW 13? Paham Pak ya? Mungkin tak 2 kali saya sampaikan karena nanti saya lupa. Yang kedua, saya akan sampaikan masalah keamanan tadi Pak. Kayaknya dari RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5 semuanya kurang puas. Karena apa? Keamanan kita ini kebanyakan tadi dari calon RW Pak RW kita sama Pak Regar itu ada miss, tapi ya kita pengen sama-sama paham. Dari Bapak pengennya ada peningkatan atau penambahan keamanan. Dari Pak Regar gimana supaya kita itu untuk menambah keamanannya lebih baik. Cuman kalau kita menambah keamanan kayaknya harus dengan biaya Pak. Budgetnya harus naik. Kita tahu sendiri budget untuk RW pasti datangnya dari RT. Tadi dia dibilang, alhamdulillah saya masukan dari Pak Regar, saya sangat masuk. Karena apa? Dengan budget kita diterima dari Rp5.000 yang 4 roda, mungkin bapak-bapak yang punya 4 roda, alhamdulillah mungkin gak berat lah. 5.000 per bulan, aduh, berapa sih? Nah, itulah, mungkin itu saya masukkan. Cuman ya mungkin ada tambahan lagi yang lain. Saya minta masukan dari bapak-bapak calon RW. Mungkin dari saya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Jul. Mengenai anak-anak ya Pak. Anak-anak sebetulnya kan tanggung jawabnya orang tua Pak. Seharusnya orang tua kan paham. Anak saya malam-malam jam segini belum pulang. Itu kalau seharusnya itu di situ. Tapi kenyataannya yang ada di lapangan itu anak-anak masih keliaran di atas jam 9, jam 10. Tapi orang tuanya seakan-akan masa bodoh atau kurang paham, saya kurang tahu juga itu. Jadi saya mohon orang tuanya lah kontrol anaknya sendiri. Jam sekian udah pulang apa belum, waktunya belajar gimana gitu. Jangan mentang-mentang saat ini sekarang lagi daring, jadi suka-suka mau keluar malam, dibiarkan. Itu kayaknya kurang pas juga. Jadi jangan terlalu dibebankan ke perangkat RT. Kasihan juga beliau-beliau juga pekerja Pak, kuli-kuli juga, kuli PT ada yang jadi bos tralis. Nah, kalau saya jadi bos ojek, saya beli juga Pak. Terus yang kedua tadi masalah Pak? Masalah penambahan keamanan itu Pak. Penambahan keamanan solusinya yang tadi Pak, kita harus detail betul Pak. Karena untuk budgetnya itu kalau kita menambah itu kan harus ada budget. Nah, jadi kalau kita nggak menambah, solusinya gimana? Apakah kita bisa bikin 2 shift? Itu Pak. Oke. Sedikit saya ulas ke belakang. Sebelum saya jadi RW itu uang keamanan cuma 1.200.000. Sekarang 1.500.000. Sekarang 1.500.000. Jadi pengeluaran RW sebulannya untuk security itu kalau nggak salah 6 juta security. Kemungkinan besar bulan Oktober ini, gajian Oktober saya tambah 100 jadi 1.600.000. Itu tadi dengan tuntutan saya
lebih disiplin dan lebih selektif orang keluar masuk. Jadi ya mohon maaf kalau sudah saya naikkan tapi nggak disiplin, ya tetap kami cari penggantinya, gitu Pak. Kedepannya saya juga pengen Pak, itu sebetulnya saya lagi nyari donatur, pengennya pakai portal itu Pak, portal kayak parkir itu Pak, kayak gitu Pak. Mudah-mudahan ada lah kedepannya, ada itu, insya Allah udah ada wacana di situ, udah ada lampu-lampu ke situ. Terus tinggal beli itu ngepusnya kurang pas lah, nanti pas kebetulan kemarin saya tanyakan nanti COVID Pak RW, nanti lah kita pikirkan gitu ya. Terima kasih Pak Jarul. Terima kasih Pak Jemani sudah menjawabkan dari Pak Jarul. Baik Pak, untuk menanggulangi anak-anak kita tadi, anak sekolah, mungkin kita ada ide, kita fungsikan balai RW kita ini, kasihkan mereka semua UEP gratis biar ngumpul di sini semua, biar nggak kemana-mana. Itu ide opsi yang pertama Pak ya. Kasihkan aja passwordnya berapa biar anak-anak itu ngumpul di sini. Jadi orang tuanya pun mau nyari nggak jauh-jauh. Oh di RW 13 atau di Posyandu kan gitu. Kalau kita dapat lahan, kita cari lapangan biar mereka bisa main futsal, tadi mana tempat, itu yang tokoh masyarakat RT RW yang kita harus perjuangkan, biar ada kegiatan anak-anak kita ini olahraga. Kayak Pak Joko bilang tadi, bikin turnamen kan gitu Pak Joko, biar ada semangat anak-anak kita, generasi kita, biar jiwanya jiwa olahraga, nggak salah jalan nanti pergi pulang ngelem ke hutan-hutan, kita pula yang repot. Kita sebagai pemerintah setempat, walaupun tanggung jawab orang tua, kita sebagai pemerintah setempat itu ikut merasakan tanggung jawab juga di lingkungan kita. Itu aja mungkin Pak Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mendongkrak katakanlah insentif mereka gitu Pak ya. Ya mungkin masukan dari saya tadi, kalau memang sepakat semua, ya kita harus rapatkan dulu RT, RW, tokoh masyarakat. Yang kendaraan roda 4, apa salahnya sisihkan 5.000. Yang mempunyai kendaraan lebih dari 4, sisihkan 5.000 untuk menambah insentif-insentif mereka. Mungkin untuk tahap awal, mungkin selanjutnya seperti itu. Itu aja Pak. Cukup dari Bapak. Terima kasih Pak Regar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya yang terakhir itu Pamungkas Pak ya, Pamungkas, tapi udah diborong semua pertanyaannya. Gimana ini? Ya. Jadi saya sedikit ini unik Pak ya. Saya ngikuti mungkin nggak dari awal pemilihan RW ini, tapi sedikit masuk ketika pendaftaran itu. Saya amati kalau Pak Regar maju dengan gayanya seperti itu kan, sesuai jadwal, dan satunya Pak Jumani agak mundur sedikit ya, mungkin ada pertimbangan yang lain ya. Itu pun dengan catatan, maaf Pak ya, motivasi misinya nggak ditulis. Terus maaf ini ya, saya buka sekalian ya. Terus belum lagi fotonya juga nggak ada. Saya nengok dari berkas dari panitia itu seperti itu. Artinya gini, saya nyinggung tertib administrasi yang ditanyakan dari Bapak siapa tadi itu. Nah, jadi saya berharap kita itu, maaf panitia Pak ya, sudah memudahkan mendapatkan 2 calon itu, kita acungi jempol Pak ya, walaupun dengan segala kelebihan dan kurangannya ya. Nah, mungkin nggak dicantumkannya motivasi apa itu nomor sekian lah, nggak apa-apa, itu nggak masalah ya. Cuman ada sedikit mungkin itu nggak perlu digugat lah, yang penting udah naik lah. Ya nggak apa-apa, mungkin nggak sempat nulis atau mungkin tadi udah dijawab sama Pak Jumani.
motivasinya, misinya udah dalam hati, ya, udah terprogram. Oke, nggak masalah. Mungkin bisa ditanggapi nanti Pak ya, nggak apa-apa. Selanjutnya saya tertarik. Ini bukan pertanyaan semua nih kayaknya. Saya cuman mungkin masukan aja ini kayaknya. Masalah fasum tadi yang diungkapkan dari Pak Regar. Setahu saya namanya fasum itu tidak sini aja Pak. Jadi yang namanya fasum biasanya developer itu ada berapa persen dari perumahan itu Pak PJB? Sampai berapa persen? Untuk saat ini nggak bisa jawab. Kalau setahu saya mungkin sekitar 40% itu tiap perumahan itu harus digunakan 40 Pak ya. 40% itu harus digunakan untuk fasum dan fasos. Termasuk jalan. Nah, yang lahan kosong di tempat kita itu sederet dari ujung sana itu mulai dari SMP lurus sampai sana itu fasum semua. Itu row 18. Kemarin saya konfirmasi sama Pak Wardiman itu row 18. Mohon nanti kalau jadi di parit itu dikontrol itu. Ya, itu row 18 kita punya. Artinya dari parit ke parit itu jatah kita itu, punya kita, punya taman lestari, punya warga, itu dikelola, bagus itu. Ada ide untuk membangun di fasum itu bagus. Itu bisa kita berdayakan, misalkan ada ide tadi dari Pak Regar bahwasanya memaksimalkan fasum. Itu bisa kita bikin parkiran misalkan, tiap mobil yang parkir itu taruhlah 5.000 nggak masalah. Ya terus kemudian ada misalkan orang jualan di situ, Jadi itu bukan hak depan rumahnya loh Pak ya, bukan rumahnya, itu haknya orang seluruh blok D. Nah, ya kan, makanya kita maksimalkan itu. Dari situ, misalnya kalau ada orang jualan kita tampung, kita bikin EOMG-nya yang jelas, aturannya yang jelas, nggak boleh diperjualbelikan. Misalkan orang bisa masuk warga kita pungut itu. Misalkan orang jualan kita pungut, taruhlah sebulan 30.000, itu jadilah masukan RT itu tadi, pemasukan. Tambah gaji 2 juta, 3 juta nggak masalah. Dari mana uangnya? Dari situ kita dapat. Ya, ini masukan dari saya. Ya, mungkin sekitar itu nanti anak SMA itu banyak itu Pak. Bila perlu, kalau boleh, motor yang parkir di situ kita, maaf ya, kita minta parkirnya 1.000. Ada pengelolanya, pengelola fasum itu ada, kita gaji nggak masalah, kan ada pemasukan. Ya, ini masukan saya. Sanggupkah Bapak itu melaksanakan itu pertanyaannya? Nah, itu. Endingnya itu loh ya. Nah, sanggupkah itu melaksanakan itu? Itu satu poin. Yang kedua, mungkin masalah informasi seperti ini itu butuh wadah Pak ya, wadah musyawarah. Biar informasi itu tersampaikan, biar kita bikin WA grup RW 13. Selama ini nggak ada kita. Ada cuman kan sebagian aja, maaf ya, saya nggak masuk, saya jarang ngumpul sama warga-warga, terus terang saya jarang ya. Tapi kita perbarui, jadi informasi dari informasi dari ke-RW-an itu ada. Kita ajak tiap bulan itu, tidak cuman RT yang kumpul, warga bisa masuk. Nah, grup WA itu kita manfaatkan itu. Kita punya tempat kayak gini untuk musyawarah, tapi jarang kita gunakan untuk itu. Ya, kita pakai tiap bulan, kita musyawarah perkembangannya kayak mana, termasuk perkembangan fasum itu. Sampai pojok sana itu fasum semua, itu row 18 itu. Luas kita punya Pak. Nah, ada orang pangkas rambut misalkan, cuci motor misalkan. Ada belum lagi itu kalau ada parkiran kita minta ya, yang parkir di sepanjang itu 1.000 sehari, kalau 100 motor minimal 100.000. Nggak mungkin cuma 100 motor. Anak itu berapa ribu yang di situ. Itu bisa masuk itu Pak. Nah, ya itu mungkin butuh wadah musyawarah, kita kembangkan lagi. Kita bikin grup, kemajuan kita itu ada perkembangan, masyarakat itu berdaya guna di situ.
sanggupkah melaksanakan ini? Ini titipan dari kawan-kawan seperti itu. Itu yang ketiga, ada yang minta, Pak, maaf ya, yang di sini tuh yang keluar masuk cukuplah warga kita sendiri. Maaf ya, orang Ruli selama ini bebas keluar masuk karena aksesnya mudah. Maaf ya, bisa nggak kita meminimalisir seperti itu? Entah caranya kayak mana, atau mungkin secara ekstrim kita tutup atau kayak mana? Karena jalan-jalan tikus seperti itu memudahkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu bisa sedikit dari saya. Kalau pertanyaan yang lain sebenarnya sudah terwakili semua. Insya Allah itu, terima kasih, mungkin ditanggapi oleh siapa yang duluan, monggo. Tinggi musyawarah mufakat. Insya Allah kalau semua kita sepakat bisa kita realisasikan. Tapi kalau untuk kutipan parkir, apalagi menyangkut sekolah, itu kita perlu koordinasi, jangan sampai melanggar aturan. Bila perlu, kalau penitipan mungkin lain cerita gitu. Terus untuk masalah akses jalan tikus, itu harus perlu koordinasi dengan RT RW-nya. Ya kembali lagi kesepakatan kita juga, Pak. RT RW sejalan semua tokoh masyarakat, apapun itu semua bisa. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan atau tanggapan dari? Saya cukup satu kata aja, Pak. Sanggupkah, Pak? Pertanyaan saya satu itu. Sanggupkah kira-kira, Pak? Sanggup, Pak, sanggup. Oke, makasih, Pak. Cukup, Pak Aton? Atau ada lagi tambahan? Saya kira cukup. Saya kan cuma tanya sanggupkah itu aja, Pak. Oke, terima kasih. Ya, kalau pelaksanaannya nanti kan ya masyarakat sendiri yang menentukan kan seperti itu. Sekarang Pak Jumani silakan, Pak. Monggo. Saya cuma satu katanya, Pak. Akan saya musyawarahkan dulu. Oke, ya makasih atas kita kenal Pak Regar, saudara kita semua. Saya berharap jangan ada setelah ini itu pecahlah seperti itu. Biasalah ya. Selesaikan kedai kopi saya. Ya selesaikan di kedai kopi. Saya satu harapan saya kita tetap kompak seluruh RT RW 13. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT-nya mana ini? Tanya ke warga, ada yang udah bawa itu, Pak. RT-nya mana? RT-nya enggak ada, Pak, kerja. Iyalah, ini proyek RW. Itu bukan proyek saya, Pak. Proyek kita bersama. Terus terang aja, Pak, proyek kita bersama. Mungkin lebih jelasnya, Pak Ocu RT 4 itu juga anggota KSSM dan juga pelaksana. Bisa Bapak tanya sama beliau kalau kurang jelas dengan saya. Tuh. Jadi bukan proyek RW itu, Pak. Saya jabarkan di sini bukan proyek RW, tapi proyek kita bersama. Anggarannya sudah ditulis juga di pamflet itu, sudah ada semua itu tertera di situ, jalan berapa, drainase berapa, sudah ada semua, nominalnya berapa. Itu. Pertama itu, dan yang kedua, siapapun nanti yang terpilih jadi RW di lingkungan kita ini, proyek-proyek yang sudah saya ajukan sudah alhamdulillah sudah di ACC, mungkin tahun depan tinggal pelaksana, tapi itu semua juga perlu pengawalan, tidak cuma kita duduk di belakang kursi, Pak. Kayak RT 1 itu yang semula kita ajukan ke Dewan itu 200, ternyata yang di ACC cuma 180 meter, Pak. 80 meter, 180 kali 4 meter itu nggak salah. Terus RT 3 yang semula kita ajukan juga 200, yang di ACC 178 juga dengan ukuran yang sama, semanisasi. Terus RT 5 itu PIK itu 170 Pak, misalnya 170. Monggo siapapun yang terpilih nanti mohon dikawal. Kalau nggak dikawal hilang lagi, Pak, itu. Mungkin itu aja, Pak.
tambahan saya yang keluar dari konteks itu Pak. Dengan RT 07. Semoga tadi yang disampaikan para tokoh dari masing-masing RT yang ditanyakan ke kandidat calon RW kita, siapapun yang terpilih bisa mengimplementasikan apa yang telah disampaikan, janji-janji, bahasanya ya, bahasa politik ya, janji-janji. Mudah-mudahan bukan janji palsu ya. Iya, kalau janji palsu itu namanya munafik. Semoga bisa dipertanggungjawabkan atas dasar musyawarah mufakat dan dukungan dari RT masing-masing dan juga warga, seluruh warga Tamasri di RW 13 Blok E. Terima kasih. Mungkin sebelumnya Pak Panitia, bolehkah ini foto bersama dulu dari kandidat RW? Iya, ada ya. Ya, selesai acara ada foto bersama. Ya, izin dari panitia ada sedikit masukan. Barangkali ibu-ibu yang menyampaikan sepatah dua kata, ibu-ibu yang pas hadir ini, monggo. Ada disampaikan? Iya, inilah Kartini RW 13 dengan ibu siapa, rumahnya di mana, suaminya siapa. Makasih Bapak, Ibu-ibu. Saya dari ibu-ibu dari tempat ini minta tolong kalau penerangan di tempat kita ini tolonglah dihidupkan lampunya. Itu aja Pak. Singkat padat. Singkat padat. Apa ya? Aduh, dilupa ikan cepat, ikan lele ya. Iya, tidak bertele-tele langsung lah ibu kita ini ya. Iya. Mungkin dari sesinya aja. Apakah ada sebelum itu ada sesi lainnya ya? Izin, apakah foto bersama? Closing ya. Masih ada waktu lagi Pak Kepala untuk benar yang tinggalan mau sampaikan dari yang selain dari perwakilan, apakah disempatkan boleh pertanyaan dari yang hadir pada malam? Interupsi Ketua. Mungkin masyarakat yang sini dikasih satu orang untuk yang Ya. tanya. Sip. Monggo bagi yang mau bertanya selain diwakili oleh bapak-bapak yang terhormat, silakan siapa yang akan bertanya? Mohon. Oke, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Supardi. Saya mau menanyakan sama Pak Regar Berbanyalan, sekarang sama Pak Jumani. Kan nanti ada stiker, itu dananya dari mana? Kira-kira apakah dibebankan dari warga, apa dari kas RW? Satu. Kedua, Pak Jumani tadi kan bilang ini bukan proyek Pak RW katanya kan. Tolong dari Pak Jumani, dana yang sudah masuk tolong di-share ke RT-RT, gitu kan? Dana yang keluar di-share ke RT-RT supaya RT ini tahu dana yang masuk, dana yang keluar berapa, supaya warga nggak ada yang sudah ini berapa Jumani, nah, kan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggaran dari kotaku sudah saya share ke masing-masing RT yang bersangkutan. Apa itu sudah ada semua di situ Pak. Nah itu. Jadi harus saya share kemana lagi? Bapak tinggal tanya ke RT-nya masing-masing yang kena proyek. Itu ada itu RT 4, tanya Pak Ucu. Terus RT 1 Pak An. Nah, RT 7 Pak Dwi kayaknya Pak ya. Pak Iwan ya. Nah itu Pak. Silakan tanya langsung Pak ya. Kita aja Pak. Terima kasih Pak. Untuk stiker tadi kita melihat kondisi kasnya dulu Pak. Kalau memang ada kas RW-nya kita gratiskan. Kalau memang nggak memungkinkan kita kutip ke warga. Karena itulah Pak, kita melihat kondisi dulu. Karena kita belum diamanahkan gitu Pak. Yang terbaik ya, semuanya warganya adalah orang hebat yang mau berkorban untuk warganya, yaitu dengan mencalonkan dirinya sebagai perwakilan dari RW 13. Kita sebagai warga harus siap mendukung kedua salah satu yang akan terpilih nanti. Demikian sesi dari tanya jawab dan
penyampaian visi misi dari RW. Semoga dari awal dari pemilihan atau pendaftaran sampai nanti pemilihan RW tidak ada kendala apapun. Demikianlah saya sampaikan kami dan Pak Joko. Apabila dalam penyampaian ada kekurangannya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.